Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan untuk terus belajar dan belajar menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah pemirsa setia ayat langit yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan Iqra 2 ya. Kemarin kita sudah membahas secara detail pada Iqra 1 mengenai makharijul huruf, yaitu bagaimana cara penyebutan huruf-huruf hijaiyah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai cara menyambung huruf hijaiyah. Nah, pada Iqra 2 itu sudah dibahas tentang penyambungan huruf ya, bagaimana huruf ba bersambung dengan huruf ta bersambung dengan huruf ta dan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat perubahan-perubahan huruf ya. Perubahan-perubahan huruf, maka poinnya ada 3 ya. Yang pertama, perubahan bentuk huruf dari bentuk asli ya. Dari bentuk asli huruf hijaiyah, maka dia akan berubah bentuk ya. Ada 3 perubahan bentuk. Yang pertama pada bentuk awal ya, bentuk tengah dan bentuk akhir dari dari huruf hijaiyah tersebut. Ya, kita perhatikan di sini ada huruf-huruf yang bisa bersambung. Ada beberapa huruf yang bisa bersambung yaitu berjumlah 22 huruf ya, dalam huruf hijaiyah yang bisa bersambung. Dan nanti akan kita bahas juga mengenai huruf-huruf yang tidak bisa bersambung. Kita lihat poin kedua yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu ada beberapa huruf yang hampir mirip ya. Yang terpenting yang perlu kita pahami yaitu letak titik dari huruf hijaiyah tersebut ya, letak titiknya. Terkadang di sana terdapat kekeliruan. Kita ambil contoh yaitu pada huruf jim ya. Huruf jim, kita lihat titik huruf jim ini ada di bawah ketika dia berubah menjadi bentuk awal ya. Seperti ini bentuknya, titiknya di bawah. Ya. Dan kita lihat juga huruf kha ya. Kita lihat huruf kha bentuknya sama ya, bentuknya sama. Tetapi bedanya letak titiknya, yang kho-nya di atas, yang jim-nya di bawah. Nah, itu yang perlu kita benar-benar teliti. Begitu juga dengan sin, sya, ya, bentuknya sama, tetapi tata letak titiknya berbeda. Sering juga keliru, yaitu ketika kita melihat huruf-huruf seperti huruf mim ya, seperti huruf mim. Kita perhatikan di sini huruf mim itu ada 2 versi ya. Huruf ta juga 2 versi. Ketika dia berada di bentuk akhir huruf ta, ada yang seperti ini ya, ada juga yang seperti ini. Hampir sama juga dengan huruf ha ya. Ya, mim ada juga 2 versi. Ka juga 2 versi, bentuk awal dan bentuk tengahnya. Nah, bentuk-bentuk perubahan dari huruf hijaiyah inilah yang perlu kita teliti melihatnya sehingga kita tidak salah dalam penyebutan secara makharijul huruf. Nah, baiklah kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat huruf ba ya. Ba, bentuk asli huruf ba seperti ini ya. Bentuk awal dari huruf ba ya, ketika dia berada di ketika dia bersambung dengan huruf yang lain, kita lihat
Ba bentuk awalnya seperti ini. Ini garis putus-putus yang saya buat ini yaitu ketika ada huruf yang lain ya yang berada di sini. Misalnya huruf ta ya, bersambung dia dengan huruf ta. Ketika itu ta berarti ta-nya berada di tengah, kita pakai yang ini ya, yang berada di tengah hurufnya. Nanti bersambung lagi dengan huruf-huruf yang lain. Nah, ketika ba berada di bentuk tengah, dia akan berubah lagi bentuknya seperti ini. Ya, ketika dia berada di akhir, berubah lagi bentuknya seperti ini ya. Huruf ta juga sama seperti huruf ba. Ba, ta, sa sama. Jim, kita lihat jim, ha, kho. Ya, perubahan huruf jim, ha, kho, bentuk awalnya berubah ya. Dari bentuk aslinya seperti ini berubah dia. Ha juga seperti itu berubah. Kho juga berubah. Yang bentuk tengah khususnya jim, ha, kho ini ada dua versinya. Ya, yang pertama dia datar saja mengikuti huruf-huruf yang lain ya, mengikuti huruf yang lain yang berada di awal maupun berada di akhir. Yang kedua, dia lebih rendah dari huruf sebelumnya. Misalnya kita bikin contoh di sini taja ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, lebih rendah huruf jimnya. Ini yang sering keliru di dalam membaca Al-Quran ya, atau Iqra pada Iqra 3 ya, Iqra 3 dan Iqra 4 ya. Begitu juga dengan huruf ha, ada dia datar mengikuti huruf-huruf sebelumnya. Huruf kha juga seperti itu, ada juga yang lebih rendah dibandingkan dengan huruf sebelumnya. Bentuk akhir dari huruf jim seperti ini ya. Jim, ha, kha seperti ini bentuk akhirnya. Selanjutnya huruf sin, shin ya. Sin, shin atau sa, sha ya, sama. Tetapi yang harus kita pahami yaitu tata letak titiknya saja ya. Mana yang sa, mana yang sha ya. So dengan do juga yang perlu kita pahami yaitu tata letak titiknya. Perubahannya juga sama ya. Ketika dia berada di awal seperti ini, berada di tengah, dan berada di akhir. Sementara dengan tozo ya, tozo juga sama mengikuti perubahan-perubahan huruf-huruf sebelumnya. Terus ain, ghain ini perubahannya juga cukup drastis ya, mengikuti bentuk huruf awal, bentuk huruf asli dengan bentuk awalnya juga berbeda. Ya, kita lihat yang bentuk awal huruf ain ya sering keliru apabila dia digandengkan dengan huruf hamzah. Ya, ain sering keliru ketika digandeng dengan huruf hamzah. Di dalam Al-Quran huruf ain itu diberikan dengan huruf yang besar ya, dan dia akan bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya. Sementara hamzah dia kecil saja ya, kecil. Setelah biasanya kalau di dalam Al-Quran huruf hamzah ini terletak pada mad wajib ya, mad wajib muttasil. Ghain juga seperti itu, ketika dia berada di bentuk awal dia akan besar ya, tulisannya tebal mau di Iqra maupun dalam Al-Quran. Bentuk tengahnya juga drastis perubahan ya. Jangan kita keliru ketika kita melihat huruf ain, maka terkadang salah baca kita karena dia hampir mirip dengan huruf ha ya, hampir mirip dengan huruf ha. Tapi dia berbeda, yaitu ini ain ini biasanya di dalam Iqra ditebalkan ya. Ghain juga ditebalkan. Beda ghain tetap pada tata letak titiknya. Ghain mempunyai titik di atas sementara ain tidak. Ya. Bentuk akhir dari ain ghain seperti ini bentuknya ya. Selanjutnya fa, ko. Fa, ko sama dia mengikuti huruf-huruf yang lain. Terus pada huruf K ini ada juga dua versi ya.
Kalau di dalam Iqra ya, itu ada ka yang seperti ini ya. Ya. Selanjutnya ada juga yang tidak tidak tinggi ya, tapi dia rendah saja. Kakinya yang di atas ini rendah saja. Dan lengkungannya itu lebih panjang ya. Lengkungannya lebih panjang. Bentuk tengahnya seperti ini, ka ya. Dan ada juga yang seperti mengikuti bentuk awal ya, tapi dia berada di tengah, dan huruf akhirnya seperti huruf asli ya. Lam ini bentuk awalnya mengikuti dengan huruf-huruf yang lain, tetapi bentuk tengahnya dia tetap bersambung ya. Terkadang kita keliru ya, bagi anak-anak kelirunya ketika dia melihat ada dua lam seperti itu, dan kadang-kadang anak-anak susah untuk memahaminya, dan disebutnya lah ini sebagai huruf A ya. Yang membedakan lam dengan A yaitu penyambungan pada huruf lam, sementara pada huruf alif itu tidak bersambung ya. Terus huruf mim. Mim pada bentuk awal mim seperti ini, dan pada bentuk tengah mim itu ada dua versi ya. Nanti di Iqra 2 kita bahas bagian tengah, nanti ada tulisannya seperti ini ya. Lama ma-nya ini mimnya kecil saja ya, di sudut di sini ya. Maka kita harus jeli melihat, dalam Al-Quran pun banyak sekali mim-mim yang kecil. Terkadang kita salah baca dan disebutlah dengan bacaan ha ya, kebalik. Terus mim bentuk akhir seperti ini ya. Nun juga mengikuti dengan huruf-huruf yang lain. Sementara ha itu ada dua versi ya. Fokus kita bagian tengah, ha bentuk tengahnya ada yang memanjang seperti itu ya. Bentuk tengah dari ha ada yang bulat seperti itu ya. Seperti angka 8. Nah, inilah bentuk ha ya ketika dia berada di tengah. Dan ketika dia berada di akhir, huruf ha ini berubah dia. Seperti itu ya. Dan ini sering keliru dengan ta tadi yang saya sebutkan tadi. Perubahan huruf ta ya. Hanya saja ta mempunyai titik dan ha tidak mempunyai titik. Dan terakhir pada huruf-huruf yang bisa disambung yaitu huruf ya ya. Ya perubahannya sama ya seperti yang lain. Ya. Itu perubahan ya. Ya ketika berada di awal sama seperti ba, sama seperti ta, sama seperti tha dan yang lainnya. Ketika dia berada di tengah juga sama. Ketika dia berada di akhir juga sama. Tujuan kita mempelajari ini di awal apa? Yaitu untuk supaya kita memahami bagaimana cara menentukan tata letak titik huruf ketika kita melihat huruf hijaiyah yang sudah bersambung nantinya pada pembahasan latihan di Iqra 2. Demikian tadi pembahasan kita mengenai cara menyambung huruf hijaiyah ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa ikuti terus video-video kami ya, yang sebelum maupun yang selanjutnya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.